Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan pada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf terlambat lagi nggih, karena jadwalnya kan memang kalau subuh ya sampai suruk biasanya. Ya, sudah dipotong tapi karena perjalanan juga lumayan. Ala kulli hal, waktu yang ada insyaallah akan kita manfaatkan bersama. Dan keberadaan Bapak Ibu di masjid itu menjadi amal soleh insyaallah ya, tidak ada sia-sia. Amin. Tema kita tentang kurban, tentang Dzulhijjah, terkait juga nanti fikih penyembelihan ataupun bisa dibahas teknik ya insyaallah. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa kita sedang ada di bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kita ada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang diistimewakan selain bulan Ramadan. Ya, jadi ini bulan bukan bulan biasa. Tidak biasanya bagaimana? 1, amal soleh yang dilakukan di dalam bulan tersebut pahalanya lebih besar daripada ketika dilaksanakan di bulan-bulan biasa. Nah, selain Ramadan ya. Kemudian maksiat yang dilakukan di hari-hari tersebut juga dosanya lebih besar daripada ketika dilakukan di hari-hari biasa. Maka di bulan-bulan haram kita seolah-olah dikondisikan, dilatih, ayo semangat, awas ya. Seperti bulan Ramadan kemarin. Ini. Jadi kita dilatih untuk mengkondisikan diri kita, ya Allah mengkondisikan waktunya agar apa? Semangat beribadah, kemudian sabar menahan diri dari maksiat, insyaallah. Kemudian di bulan haram juga kaum muslimin tidak boleh berperang, yang sifatnya menyerang, ya keluar menyerang, ofensif atau hujumi itu tidak boleh. Kecuali kalau diserang, difai, mempertahankan diri, ya itu boleh. Kalau menyerang tidak boleh. Nah ini diantara hal-hal khusus terkait dengan bulan haram. Nah setelah Dzulqa'dah kita masuk bulan haram yang sangat agung, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kenapa Dzulhijjah? Dzu mempunyai hijjah haji, bulan haji. Alhamdulillah tahun ini sudah diizinkan lagi nggih, Banyumas berangkat berapa orang? 506 ya, insyaallah. Semoga yang berangkat haji dimudahkan, dilancarkan, diselamatkan nggih, disehatkan jasmani rohaninya, diberi taufik, diberi petunjuk untuk mengamalkan, memaksimalkan diri dengan amal soleh, khususnya saat di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pulang memperoleh haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang tepat kecuali surga. Amin. Dan semoga kita yang belum berangkat juga bisa berkesempatan untuk berangkat. Amin ya rabbal alamin. Yang punya jangan ditunda-tunda. Kalau pekarangannya mbak, nggih, kontrakannya akeh, kira-kira adol senggon cukup napa mboten? Aja sing daftar reguler,
reguler nunggunya 35 tahun. Ya keburu malaikatnya teka disit. Ya. Daftar sing non reguler berarti. Kalau hartanya ada ya berarti kan mampu kan? Dan perintahnya kan menyegerakan, begitu mampu segerakan, jangan tunda-tunda. Memang seumur hidup sekali, tapi tadi kalau mampu segerakan. Ya. Setelah itu mau berangkat lagi boleh, sunnah namanya. Tidak pun tidak mengapa. Ya. Kalau mampu segerakan, ingat. Kalau yang haji furoda sekarang itu sekitar 250-an. Ya. Kalau berangkat berdua berarti 0,5 miliar. Nah, nek senggon dedol payu 0,5 miliar ya. Harusnya berangkatlah, jangan eman-eman itu. Karena ini tidak sekedar wajib tapi rukun, rukun Islam. Dan cuma sekali gitu. Kalaupun 500 juta itu enggak rugi tetap. Enggak ruginya gimana? Loh kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat kok, ya kan? Itu 100.000 kali lipat. Kita sholat di sini 2 rakaat, ya. Kalau kita sholatnya di sana itu berarti sama dengan 200.000 rakaat. Tuh, tilalai dibayar 0,5 miliar ya ora apa-apa, pahalanya nanti banyak banget soalnya. Okay. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ibadah haji. Kemudian ada ibadah khusus, yaitu ibadah kurban nanti. Kemudian ada ibadah umum. Ibadah apa saja? Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, okay? Kita nanti dengarkan hadisnya. Ma min ayyamin al amalu salihu fihinna habu ilallah min hadhil ayyam al ashar min dzilhijjah, ya. Ay min dzilhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Tidak ada hari-hari yang amal soleh dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, kan jihad yang paling besar, apakah kalah juga? Rasulullah menjawab, qala walal jihadu fisabilillah. Jihad pun kalah. Kecuali satu. Kecuali jihad yang apa? Rajulun kharaja binafsi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'in. Dia berangkat dengan biaya sendiri, kemudian meninggal mati di medan perang, di medan jihad sebagai syuhada. Nah, itu baru tidak terkalahkan. Ya. Kalau masih bisa balik, kalah, ya. Masih bisa terkalahkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa kita nanti di hari tanggal 1 sampai 10 ya. 10-nya nggak boleh puasa. 10, 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Tanggal 1 sampai 9 puasa. Rasulullah biasa puasa itu. Puncak-puncaknya tanggal 9 hari Arafah, jangan sampai ketinggalan. Puasa di hari Arafah sehari menghapus dosa yang setahun lalu dan setahun yang akan datang. Ini jangan sampai kelewat. Tapi kalau bisa sejak tanggal 1 kita sudah puasa full sampai 9 hari. Malamnya tahajud, duha, rawatib, tilawatil Quran, ya. Pokoknya kayak bulan puasa gitulah. Kondisikan hari-hari itu seperti bulan puasa. Mau Idul Fitri ada 1 bulan, mau Idul Adha ada 10 hari ini. Ditutup dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hari-hari sangat penting sekali. Nah, kemudian puncaknya nanti adalah bagi kita di sini yang berhaji juga bisa menyembelih hewan kurban. Sembelihan ibadah yang paling utama di hari nahar, kita sholat Id, setelah itu nyembelih hewan kurban. Hewan kurban harus disembelih setelah Id. Ya, kalau disembelih sebelumnya sedekah biasa. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis sholat naik mimbar, selesai khutbah langsung siap-siap nyembelih. Ya. Dulu saya waktu kecil ya kayak gitu.
Seingat saya ya bukan ingat lagi, memang kayak gitu waktu kecil dulu. Jadi kambing itu dibawa ke lapangan yang mau korban, disembelih di lapangan, nanti dibawa pulang, dirawat di klet dan lain-lain itu nanti di rumah itu ya. Nanti masuk bareng-bareng ya dibagi. Intinya nyembelihnya itu di lapangan. Jadi suasana sholat itu dihiasi oleh suara mbek kayak gitu. Dulu kan zamannya kambing ya. Kenapa sekarang jadi berubah sapi? Lebih menguntungkan sapi ya. Dagingnya lebih banyak. Ya. Dulu kambing rata-rata. Nah ini kalau mau dipraktekkan kayak gitu, misalkan habis sholat langsung ya orang ketang siji apa berapa mewakili itu ya disembelih. Ya, sapinya 1 ekor atau ada kambingnya itu menandakan itu sudah masuk waktu penyembelihan. Ya, wallahu alam. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, terkait dengan hewan kurban sekarang, bagi yang mau niat nyembelih hewan kurban, perhatikan tanggal 1. Begitu masuk tanggal 1, menahan diri tidak mencukur rambut dan memotong kuku, melepas bagian tubuhnya. Bukan kambingnya, tapi dirinya. Ya, dirinya. Kalau besok kan antara Sabtu atau Ahad ya. Kemungkinan besok itu kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan Sabtu. Nanti ada kemungkinan juga Saudi kan mesti ru'yah dulu. Di tanggalan ada yang hari Ahad soalnya. Jadi ada kemungkinan ada yang Ahad. Katakanlah Sabtu, berarti hari Jumat itu waktu terakhir kita bersih-bersih. Kalau yang mau kurban, niat kurban. Ya. Mencukur rambut, motong kuku, dilakukan itu. Sudah masuk bulan Dzulhijjah, menahan diri. Kalau sengaja motong, berarti tidak menghormati anjuran Nabi SAW. Kalau sobek misalkan harus dilepas sekalian nggak apa-apa, silakan. Nah, ini terkait dengan yang berniat kurban. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ada yang mengatakan wajib. Fasholli li rabbika wanhar, tadi itu perintah, berarti wajib. Abu Hurairah mengatakan man yajid sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Yang memiliki longgaran rezeki tidak mau berkurban, jangan ikut sholat id bersama kami. Jangan ikut merayakan id. Tuh, seperti itu kan. Udah sana sendiri aja. Ini berarti sangat dianjurkan. Tapi pendapat jumhurul ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini ibadah tahunan. Artinya apa? Setiap tahun kalau mampu ya berkurban. Kalau lagi tidak mampu ya tidak mengapa. Ibadah tahunan. Dulu mungkin ada pemahaman yang kurang pas, perlu diluruskan. Kalau sudah kurban ya wis. Tahun ini atas nama bapak besok atas nama ibu terus atas nama anak-anak sudah selesai, sudah nggak korban lagi. Ini perlu diluruskan. Itu tahunan, selagi mampu tahun itu ada dana untuk berkurban. Dan ini ibadah keluarga. Artinya yang dituntut yang punya penghasilan. Yang punya penghasilan cuman bapak yang ngode, berarti bapak yang berkurban nanti atas nama diri dan keluarganya. Hadza minni wa ahli baiti. Gitu. Ini dariku dan keluargaku. Tapi kalau di rumah itu pada kerja, misalnya ibunya kerja, suaminya kerja, dan lumayan hasilnya, masing-masing ya berkurban. Atau ada anaknya yang sudah juga berpenghasilan, ya bisa membeli hewan kurban sendiri, kurban. Ya, karena secara kemampuan mandiri dia sudah ada, begitu. Wallahu alam. Tapi kalau cuma kepala keluarganya yang bekerja, dan hanya dari situ ya dia atas nama diri dan keluarganya. Wallahu alam. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan hewan kurban. Pertama adalah min bahimatil an'am. Hanya ada beberapa hewan saja, onta, sapi atau kerbau,
kambing atau domba. Ayam tidak boleh. Menjangan kan lebih mantap itu ya, nggak boleh. Zebra, oh ini kayak sapi nih, nggak boleh. Hanya 3 tadi ya. Unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Hanya itu. Terus diperhatikan juga umurnya. Nuwun sewu niki nggih. Misalnya ada satu keluarga beli sapi, ternyata belum umur. Dapat harga 15 juta ya, mungkin belum umur kalau 15 juta. Kecuali yang kuntet gitu ya. Nah, harus umur. Nah, umurnya berapa? Kalau onta 5 tahun minimal, masuk tahun ke-6. Kalau sapi umur 2 tahun minimal, ada yang mengatakan 3 tahun. Katakanlah kita ambil yang paling ringan, 2 tahun. Ya, masuk tahun ketiga untuk sapi. Ditanya, ya ke petaninya tanya. Ya. Kambing 1 tahun. Nah, kalau untuk domba ada keringanan, boleh yang masih muda, umur 6 bulan masuk bulan ke-7. Itu yang domba, yang gembel. Nah, itu. Jadi standar aslinya adalah musinnah. Musinnah itu yang gigi serinya sudah ganti. Gigi seri bawah ada poel, ganti gigi permanen. Nah, itu. Ya kalau kambing biasanya setahunan lebih dikit itu sudah ya. Sapi 2 tahunan juga sudah biasanya. Jadi kalau tidak tanya apa jenenge, akte lahirnya enggak ada ya. Nanti bisa dilihat sudah poel apa belum. Itu. Ini ya tandanya poel ya, seperti itu. Nah, ini ya secara umur. Benar-benar perhatikan, jangan beli di bawah umur. Ya. Nanti hewan akikoh kayak gitu syaratnya. Ya, dikiaskan dengan syarat hewan kurban. Nah, mungkin akikoh pada belum umur karena budgetnya sekian tusuk ya, sekian ribu, sekian juta misalnya. Nah, kadang mbok urung umur amannya ambil yang gembel ya, karena kalau gembel itu di atas 6 bulan boleh, tapi Jawa harus setahun lebih. Itu. Wallahu alam. Ini secara umur. Kemudian yang kedua, jantan apa betina? Jantan atau betina boleh, secara syar'i boleh sah. Kambing jantan, kerbau betina, kambing betina, sapi betina, onta betina boleh secara syar'i. Tapi kalau secara hukum undang-undang negara, nyembelih sapi wadon itu ada kriteria. Kalau kambing boleh ya, belum ada regulasi peraturan. Tapi kalau sapi ada peraturannya. Ya. Sapi betina itu boleh disembelih kalau 1 majir. Ya, itu boleh. Tidak atau dinyatakan rahimnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk hamil misalnya. Untuk mengandung lagi nggak bisa, nah itu boleh ya. Yang kedua, karena sakit misalnya, sakit-sakit tertentu yang memang harus disembelih boleh. Yang ketiga, sudah melahirkan, yang normal ini sudah pernah melahirkan 5 kali. Nah, itu baru boleh disembelih. 5 kali tandanya itu ada di tanduknya, ada gelang. Lahir sekali ada gelang 1, lahir 2 ada gelang 2, lahir 3 ada gelang di tanduknya. Nah, jangan digereti, dikikir. Nah, itu kalau itu tandanya. Atau secara umur sudah 8 tahun ya. Umurnya 8 tahun. Ya. Nah, itu baru boleh disembelih. Kalau melanggar itu kena pasal, kalau dilaporkan itu ya. Itu bisa kena kasus ya. Wallahu alam. Kalau kambing tidak mengapa. Jadi untuk hewan kurban dipilih hewan yang jantan, khususnya sapi, khususnya di Indonesia ini. Berikutnya adalah terbebas dari cacat. Nah, cacat itu nanti ada cacat yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Cacat yang semua sepakat itu tidak boleh. Nanti ada cacat yang ikhtilaf di situ, ada yang membolehkan, ada yang tidak.
Nah, cacat apa saja? Fa ammal uyubul lati la tujzi'u faqad dzakaraha sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi arba'un la tujzi'u minal adhahi. 4 hewan kurban tidak boleh. Pertama karena apa? Al-aura al-bayyin auruha. Pertama adalah buta. Jelas butanya, buta sebelah. Kalau buta dua-duanya jelas tidak boleh. Nah, kalau ada misalnya belekan nggak bisa lihat, ya dibersihkan dulu lah ya. Kalau belekan karena rapat ya dibersihkan, bisa lihat ternyata sisa. Terus misalnya ada penyakit kalau dari luar itu blue eye namanya, blue eye, pink eye ya. Jadi ini warnanya pink matanya. Kalau masih bisa melihat masih boleh, tapi kalau sudah tidak bisa melihat tidak bisa. Atau mungkin karena kelilipan apa iritasi nggak bisa melihat, nanti diobati, itu bisa cepat penyembuhannya, mungkin 2 hari sembuh ya. Setelah sembuh bisa disembelih, kan bisa hari tasyrik kan nyembelihnya. Nah tuh, ini masalah kebutaan. Kemudian yang kedua adalah al-maridah al-bayyin maruduha, sakit, hewan sakit, hewan berpenyakit. Kalau sekarang PMK ya, penyakit kuku dan mulut lagi mewabah. Nah, kalau gejalanya ringan masih boleh. Ini menurut pendapat MUI ya, yang dikeluarkan Fatwa MUI. Kalau gejala berat tidak boleh. Ya, diobati dulu, atau kalau tidak bisa tahan diobati ya disembelih, tapi tidak dijadikan hewan kurban. Ini untuk kasus PMK contohnya. Kalau ada sapi kembung ya, sapi kembung biasanya di bagian kiri ya, metutung gitu perutnya, itu rawan itu ya, rawan meninggal mendadak. Karena pemasalahnya itu nanti sirkulasi nafas sama detak jantungnya bisa terganggu. Apalagi kalau sampai roboh ya, miring ketindian ya wis paling 10 menit lewat. Kalau robohnya ke kanan masih mending, karena ini di atas nggak begitu tertekan. Jadi kalau ada yang kayak gitu, robohkannya ke kanan itu lebih, sebelum disembelih ya, lebih bertahan lama. Wallahu alam. Ini tentang yang sakit tidak boleh. Kemudian wal arja al-bayyin dilawha, pincang, jelas sekali pincangnya. Kalau sedikit nggak apa-apa. Ya, itu pincang, benar-benar kelihatan pincang. Kemudian kalau misalnya jatuh, diantar ya, mau disembelih jatuh terus patah gimana? Kan pincang jelas ya. Sah apa tidak? Lalu tuku maning ya ora teyeng dia urungan anggaran, terus gimana ini? Ya bismillah disembelih saja. Ya. Bismillah disembelih saja. Perkara ini kurbannya sah diterima atau tidak itu urusan Allah nanti. Tapi kan kalaulah itu bukan hewan kurban, hewan sedekahan bisa kan itu. Jadi ya wong us kayak gitu gimana lagi mau nuker nggak bisa ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab ya. Terus wal kasiratul latilah tungqa, yang tidak ada dagingnya, kurus ya, kurus banget. Kalau kurus biasa masih boleh, kurus banget ya, tidak boleh. Nah, ini 4 cacat yang menjadikan hewan tersebut tidak sah dijadikan hewan kurban. Karena kebutaan ya sebelah, apalagi dua-duanya, karena pincang, karena sakit, karena apa? Kurus kering. Nih. Nah, yang lain misalnya tanduknya patah, telinganya tidak ada satu, buntutnya buntung misalnya, itu pelirnya sanglir ya cuman satu, boleh apa tidak? Itu ikhtilaf. Kalau bisa dihindari, kalau tidak ya masih syah insyaallah. Ya saya pernah ada kasus di masjid saya sana, ternyata pelirnya cuma satu, itu pernah. Gimana coba? Ya wis bismillah, nggak tahu juga awalnya beli itu kan kurang teliti sampai situ. Ya bismillah, insyaallah sah ya, itu termasuk cacat yang tidak terlalu ya, wallahu alam. Nah, kenapa
untuk hewan kurban ini sampai detail seperti ini. Kalau manfaatnya daging saja kan sing penting lemuk gitu kan. Tanduk nggak pengaruh, telinga satu nggak pengaruh itu. Soalnya tidak hanya masalah daging tapi performa. Ya. Yang kita kurbankan, kita persembahkan untuk Allah itu yang benar-benar mantap gitu loh. Ya sehat, gede gitu ya, gagah kan kayak gitu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Rasulullah itu diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain aqranain. Ini Rasulullah itu korbannya 2 gibas ya. Yang warnanya putih amlahain, putih tapi ada variasi hitam, di kelopak matanya hitam, jadi cakep banget. Kemudian di kaki ini lututnya hitam ya. Kemudian di bagian perutnya juga hitam, putih campur hitam ya. Kalau ada kuda kayak gitu tuh mahal banget tuh harganya. 2 ekor akronain, tanduknya juga gagah ya, besar melengkung. Itu. Ini yang dijadikan hewan kurban oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah kan nggak kaya ya. Ya kan Rasulullah nggak kaya kan? Rasulullah mau kaya bisa, tapi Rasulullah nggak kaya. Tapi korban bisa 2 ekor. Bahkan kalau pas haji itu beliau korban 1 ekor. 1 ekor apa? Sapi. Bakor. Ya, bukan onta, tapi bakor beliau. Jadi kalau bapak ibu gaji 20 juta, korban loro ya enteng lah. Iya bok, amin. Amin gaji 20 juta gitu ya. Insyaallah. Nah ini. Itu tentang syarat-syarat hewan yang dijadikan hewan kurban. Perhatikan sekali ini takmir yang biasa belanja sapi, umur nih, di samping performa masalah umur ini sangat penting. Sudah. Sekarang masuk pada ihsan bil hayawan. Ya. Al ihsan bil hayawan, bersikap baik terhadap hewan. Dalam bahasa perhewanannya itu istilahnya keserawan, ya, kesejahteraan hewan. Ya. Hewannya harus disejahterakan. Apa itu standarnya? Bebas dari rasa haus dan lapar. Jadi dok ya dempani, dikasih minum kayak gitu. Yang kedua bebas dari rasa sakit, aja dipukuli ya, dipecuti, ditabok, ya, ongol temen blok, jangan, ya dilus-lus saja, ya itu. Kemudian bebas dari rasa takut. Ya, suara-suara yang tidak membuat takut misalkan, atau penglihatan ngasah peso nengarpe itu ya, wah itu jelas nggak boleh. Lihat temannya yang sedang digorok, sedang dicincang-cincang itu nggak boleh. Ya, lihat darah-darah. Ya kalau sudah terpaksa lokasinya berdarah ya gimana lagi. Tapi kita berusaha untuk meminimalisir, ya. Sehingga sapi tidak takut tadi. Sapi itu punya rasa. Kemarin di-share ada video onta yang meneteskan air matanya ngalir itu. Batirus disembelih dewe kurung. Itu air matanya keluar. Ya, jadi hewan itu punya rasa, punya naluri. Ya, ini jadi panitia ini mengupayakan bagaimana hewan yang mau disembelih itu tidak lihat gitu. Sampai akhirnya disembelih baru sana. Nah, jadi nanti ada tata ruangnya bagaimana, tata posisinya gitu ya. Terus bebas dari ketidaknyamanan, hal yang membuat tidak nyaman. Ya. Nah ini mandan berat ya. Kemudian yang kelimanya bebas mengekspresikan diri. Artinya mau derum ke penak, mau belok ya, geser ke penak. Nah itu saat di tambatan misalnya. Ini. Nah, berikutnya masuk ke ke penyembelihan ya. Ini tim penuntun atau tim peroboh ya. Handling. Ini kalau bisa dilakukan oleh takmir, bentuk tim
Ya oleh jagal bisa, biasanya yang berani kan jagal, tapi dipilih jagal yang santun begitu. Ya, kalau cari jagal yang santun, yang soleh ya, insyaallah. Nah, kadang kan karena hari itu rebutan ya wis ya apa nemune itu. Nah, kalau bisa ada tim handling sendiri biar perobohannya itu tidak ekstrim. Nah, ada beberapa teknik untuk perobohan. Setelah sapi ditambat, kita bicara sapi karena kambing kan mudah ya untuk handling. Sapi ini kan yang kadang membutuhkan skill. Tambatnya jangan terlalu panjang. Kalau ditambat tadi butuh panjang karena biar bisa leluasa. Tapi kalau sudah mau disembelih ya paling 40 cm atau 50 cm ya talinya ketambatan itu kering. Nah, sudah itu nanti bisa ada beberapa teknik barlai misalnya ya, tali barlai, kalungkan sini masuk sini, silangkan ke punggung kemudian masuk ke selangkangan, tarik nanti diberatkan ke kiri sehingga roboh ke kiri. Itu robohnya halus gitu. Tapi kalau sapi-sapi kecil, sapi Kupang misalnya, sapi Madura itu susah jundal-jundal itu. Nah, itu bisa teknik lain, misalnya rope squeeze ya. Rope squeeze itu yang di leher kemudian nanti masuk ke sini di punggung ya, masuk ke bawah sini. Nah, itu yang dua ikatan perut depan dada ini sama perut belakang sini. Nah, itu tinggal tarik, itu juga robohnya santun biasanya. Nah, ini cara-cara yang istilahnya modern. Nah, nanti cara-cara tradisional pokoknya rubuh gitu ya. Ini ada beberapa cara. Cara pertama, ikat dua kaki satukan depan. Nah, kalau depan ini sudah bersatukan berarti tumpuannya tinggal 3. Enggak nyepak-nyepak insyaallah. Karena dia takut jatuh ya. Nah, nanti tinggal kaki kiri ya. Kaki kiri ya. Kalau ada ring ditahan di ring, nanti tinggal dirobohkan pakai didorong atau buntutnya juga insyaallah rubuh. Ya. Dan yang saya paling kelihatannya mudah itu modelnya pakai nun sewu. Ada ini tambatan, ini nanti ada cor ya, beton sekitar 1 meter. Caranya setelah sapi ditambat ya sekitar 50 cm, kemudian ikat kaki kiri, masukkan kelowong pakai tali lasso itu, ikat kaki kiri, nanti tarik ke sini ya, tarik kencengkan sampai kakinya terangkat. Kaki kiri belakang terangkat berarti kan tumpuannya 3. Sudah lemah dia, enggak nyepak-nyepak enggak udah. Sudah. Nah, itu kan mudah. Sudah dicancang tinggal ambil kaki kirinya cancang gitu sampai ngangkat. Udah. Nah, nanti tinggal kaki depan yang kiri cancang. Tarik ke barat, badannya dorong ke timur. Pakai tarik buntutnya juga enggak kencang kok itu. Itu jatuhnya juga santun tuh. Itu paling praktis saya pikir. Tapi butuh modal bikin cor. Kalau enggak cor ya bikin tanaman besi 4 in lah misalkan. Itu bisa bongkar pasang. Yang penting ada selongsong belakang. Nah, itu praktis sekali. Nah, atau mau praktis lagi, nggak butuh cor misalnya nggak ada, itu bisa dengan tadi ikat 2, ya nanti ikat perut 1, ikat perut di depan paha belakang. Itu sudah lemah itu kalau sapi diikat itunya udah lemah, lempengnya istilahnya, saraf-sarafnya tuh mati ya, terhambat. Jadi dia udah lemah. Nah, tinggal tarik ya perutnya roboh, insyaallah ya. Nah, udah roboh, tahan, ikat kaki, begitu ikat kaki kenceng, ya sudah aman. Pastikan ikatan kaki kenceng, itu yang jelas. Nah, kalau ikatan kaki sudah kenceng, nanti tinggal kepala diposisikan secara sempurna. Dilepas dulu ikatannya, didengakkan ya, didengak gitu, agar lehernya meregang sempurna. Atau mau dibalik boleh menghadap ke atas, sininya ganjel pakai debong pisang, sininya pegang. Wah, itu lehernya sudah kencang sekali. Nah, kalau leher kencang digesek kan nggak perlu tenaga besar,
Tapi kalau masih beker lembek kayak gini, asa kosok, kadang bahkan bisa lepas, jepit, ini macet ya. Pisaunya macet, nggak bisa jalan itu kalau dijepit itu. Dan nanti bisa salah tempat, ya, bisa masuk ke rahang, sembelihnya bisa nggak sah. Ini perlunya teknik ya. Nah, ini dari awal tentang handling tadi ya, sampai perubuhan sudah, sampai kepala sempurna, ya, kepala sempurna meregang. Nah, bismillah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti siap disembelih. Nah, siapa yang menyembelih? Mas Jagal? Boleh, ya silahkan. Tapi ada syaratnya. Pertama, sebaiknya yang berkurban. Ya, kalau kambing bisa satu orang, kalau yang sapi salah satunya lah yang direkomendasikan siapa mewakili. Nah, kalau bisa sohibul kurban. Kalau sohibul kurban yang nggak berani, silahkan diamanatkan ke orang lain, dia ikut menyaksikan, ya, disunahkan ikut menyaksikan. Terus kalau tidak, berarti orang lain ya. Siapa orang lain itu? Pertama, sisi umur. Umur minimal mumayyiz. Jadi anak umur berapa? 10 tahun itu boleh sebenarnya. Ya, untuk nyembelih kambing, ayam mungkin bisa, tapi kalau sapi kayaknya tenaganya belum. Ya, kecuali dia kuat memang terlatih. Mumayyiz intinya boleh, tapi disarankan ya yang baliklah, yang sudah dewasa. Nah, satu, secara umur dewasa atau tadi minimal mumayyiz. Kemudian yang kedua, muslim. Memang sembelihannya Yahudi Nasrani halal, tapi dalam hal ini ya kita pilih sembelih muslim. Kalau kita ke sana makan sembelihannya mereka silahkan, tapi kalau kita nyembelih sendiri ya undang muslim yang nyembelih. Kemudian sholat. Ini syarat semakin ketat ya, sholat. Maksud saya apa? Kalau abang jagalnya sholat ya nggak apa-apa, silakan sekaligus. Tapi bukan gitu ya, bukan abang-abang itu nggak pada sholat gitu, terus lupa nggak Bismillah itu kan repot nanti. Jadi kalau bisa eksekutor disiapkan sendiri. Nuhun sewu sinten mriki sing biasa eksekusi. Ya disiapkan sendiri handling, kalau bisa siapkan sendiri, eksekusi siapkan sendiri. Nah niko itu secara umur, kemudian dia muslim, dia sholatnya rapi, begitu. Semakin soleh semakin utama, ya itu menurut pendapat sebagian ulama. Ya, tapi tidak harus intinya, tidak harus kiai, tidak harus ustadz lah. Yang penting tadi standarnya sholat lah. Nah terus mengetahui fikihnya, fikihnya bagaimana? Nah ini saya fikih kurban, fikih sembelihan. Jadi sembelihan itu sempurnanya adalah 4 urat terputus semua. Apa saja? Pertama jalur nafas, kedua jalur makan, ketiga dan keempat ini wadajain, arteri ya yang ada di pinggir sini. Ya. Urat darah yang nyembur, mantur, jos itu. Kanan kiri. Termasuk venanya juga biasanya ikut putus. Ya. Itu kalau putus 4-4-nya sempurna. Kalau digesek lagi sampai ke sini sampai mau itu berlebihan. Kalau sampai gesek menyentuh tulang itu berlebihan. Makruh ya, dilarang. Berlebihan. Jadi cukup 4 itu terputus sudah. Oke kurang gue ngisore kurang, dhuwure kurang. Ngetut buri sing nonton ya akhirnya kayak arep candang. Nah itu berlebihan ya. Jadi jangan berlebihan. Ya. Nah, kemudian minimalnya apa? Minimalnya itu jalur makan sama jalur nafas terputus, itu paling minimal. Kalau ada salah satu jalur makan atau jalur nafas yang tidak terputus, nggak sah. Nah, kalau jalur makan sama jalur nafas terputus, otomatis ada salah satu ini yang terputus. Biasanya yang nggak putus itu yang bagian bawah, nggak kena karena kecentok atau posisi yang susah ya. Akhirnya cuman sini tok yang kegorok sama jalur makan, jalur nafas. Itu sah, cuman matinya agak lama. Nah, itu. Yang salah, berpotensi salah itu
tempatnya terlalu mepet ke atas. Apalagi nanti atau posisi sapi yang berontak terus ke atas ini, di atasnya jakun. Kalau nyembelihnya di atasnya jakun nggak sah. Karena apa? Jalur nafas dan jalur makannya itu kan ada di bawah jakun, nggak kepotong. Nah itu tuh yang perlu diperhatikan, jangan keduren. Ya, dari rahang itu 5 jari atau 4 jari. Nah itulah tempat yang paling tepat, semua saraf ini berdempetan, ya, berdekatan. Di bawah jakun persis gitu kalau bisa. Agak ke bawah masih boleh, tapi kalau bisa di bawah jakun persis itu. Nah ini secara ilmunya begitu. Yang mau misalkan, oh saya kurban tahun ini tak sembelih dewek, ya itu ilmu secara syar'i kayak gitu ya. Kalau geseknya berkali-kali boleh apa tidak? Boleh, tapi kasihan gitu ya. Kalau bisa sekali selesai, atau 2 kali, atau maksimal 3 kali. Sek gitu kan, misalkan, atau nges gitu misalnya 3 kali. Nah, kalau bisa 3 kali maksimal. Lebih dari itu ya sah sisa. Satu. Kalau sekali biasanya tarik itu ya, atau dorong biasanya biar untuk tahan kuat sana nekennya pakai dibantu, tapi ini bahaya ya. Kalau sampai di kayak gini ini bersiko meleset atau balik pisaunya ya, atau hewannya berontak, ini bersiko. Jadi perlu dipakai glove yang stainless yang anti sayat itu ada. Tapi harganya mahal. Ya, itu. Nah, kalau ya amannya ya 1 tangan saja, mungkin 3 kali gesekan itu. Itu secara teknik, ada ditarik atau didorong ya. Tapi kalau bisa tidak lebih dari 3 kali gerakan. Nah, ini secara teknik. Kemudian kalau sampai diangkat terus diayunkan lagi, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Oh, cokosi ucul. Jangan diangkat kan kayak gitu. Esek terus ya. Enggak boleh diangkat, esek terus ya. Sampai putus semuanya. Nah, masalah tidak boleh diangkat itu sebenarnya nanti ada sesuatu ya. Pertama begini. Kalau diangkatnya karena darurat, misalnya kepleset ya, atau tadi hewannya kepalanya lepas ya. Ininya lepas juga kan? Itu enggak apa-apa. Cepat posisikan lagi, ayunkan lagi. Atau yang kedua, esek ya. Diangkat, dikiranya udah selesai, ternyata belum. Segera ya. Segera lanjutkan. Nah, itu nanti ada mengatakan sah, ada mengatakan tidak sah, tapi yang kuat sah. Segera ya. Segera. Yang tidak sah itu yang bagaimana? Esek ternyata belum terpotong secara syar'i ya, belum memenuhi syarat, ditinggalkan. Dijor orang mati-mati, dikiranya udah selesai. Tapi enggak mati-mati. Wis 2 jam orang mati-mati. Ya. Nah, kalau seperti ditengok ternyata belum putus ya. Berarti sembelihan tadi tidak syah. Kalau hewannya dilepas masih bisa hidup, ya, masih bisa mangan, maning, nggak apa-apa, itu dirobohkan lagi, sembelih di tempat, ya. Istilahnya sembelihan pertama udah nggak dianggap itu seperti luka saja. Tapi kalau sudah antara hidup dan mati, kalau diteruskan matinya tidak sah, jadi bangkai, karena sembelihannya tadi tidak memenuhi syarat. Kalau disembelih ulang, disembelih lagi, itu nyembelih hewan yang sudah kehilangan hayatun mustaqirrah. Karena diantara hewan boleh disembelih itu hayah mustaqirrah. Dia mempunyai gerakan yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Kalau gerakan-gerakan meregang, sekarat itu sudah nggak bisa. Ya. Hayah mustaqirrah itu nanti ulama menunjukkan misalnya dia masih bisa, misalnya mengembik, masih bisa embek, atau masih bisa batuk misalnya, itu masih bisa makan, itu dicolok yang masih sakit berontak atau apa, itu berarti
masih punya tanda hidup yang jelas. Nah, kalau sudah tidak jelas tanda hidupnya, itu sudah nggak boleh disembelih. Akhirnya jadi diteruskan mati nggak sah, disembelih ulang juga tidak sah kayak gitu. Jadi bangkai, mubadzir, selawe juta. Nah itu, namanya butuh pengetahuan tadi. Jadi secara syar'i dia tahu, secara teknik sekarang. Ya, tekniknya nanti bisa dorong, bisa ditarik gitu ya. Terus tadi posisinya ya empat dari rahang ini 4 jari, jangan sampai di atas jakun. Kemudian yang berikutnya adalah alat. Alatnya harus tajam. Ya, terkait dengan alat tajam itu khususnya saat menyembelih. Ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menetapkan kita berbuat baik pada apapun. Fa idza qataltum fa ahsin qitlah. Kalau kamu membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsin dzibha. Kalau nyembelih juga nyembelih dengan cara yang baik. Apa? Fal yuhid safratahu fal yurih dzabihatahu. Tajamkan alatnya sehingga hewan mati secara tidak tersiksa itu. Karena bilahnya tajam. Jadi untuk bilah itu dicari yang setajam-tajamnya kalau bisa. Ya. Ini kalau sudah ngeletin lain-lain kan sudah nggak kerasa. Kalau bilah kan dia kerasa. Jadi ihsannya itu setajam-tajam bilah, secepat-cepatnya juga sembelihan. Makanya tadi dibatasi 3 kali saja, jangan diengek-engek kalau bisa kayak gitu. Itu kan terkait dengan tenaga, skill, sama alat gitu. Nah, bilah yang standar itu seperti apa? Bilah standar itu kalau ngiris kertas HVS bisa lancar, itu berarti standar. Jadi kalau ngasah ya, ngasah. Kalau dipegang ini kan ini bisa menipu lah, kayaknya sudah landap padahal belum. Ya. Tapi kalau sudah ngasah, ngiris kertas itu lancar, itu tandanya sudah standar. Ya. Saya contohkan boleh ya, saya bawa soalnya, saya contoh. Karena tadi juga sama. Nah, ini ada kertas bekas. Cara ngetesnya, nun sewu, ini ada golok. Bisa golok, bisa pisau-pisau pabrikan modern ya. Ini stainless. Ini bahannya stainless jadi aman. Nah, lancar itu berarti dari pangkal sampai ujung lancar semua. Tuh, ya. Sampai ujung kan? Ini ujungnya tuh, ya. Jadi sampai ujung. Kalau yang di sini grepes-grepes nggak bisa, pasti nyangkut itu. Nah, ini berarti sudah standar. Nggak usah tanya. Mau nyeluk ketinggal lah. Nah, kalau lebih standar lagi, berarti ini kan plastik halus banget, nggih. Kira-kira bisa ngiris plastik. Ini nggak bisa. Karena apa? Bisa jadi tekniknya yang salah. Nah, karena dia harus ada beban. Misalnya, bismillah. Ini nggak bisa. Bisa jadi dia sudah terkena debu-debu misalkan, maka perlu ada alat bantu. Ini alat bantu. Itu untuk menghilangkan bur atau debu-debu yang menghalang. Nah, kita coba lagi. Nah. Ya, jangan tanya berapanya. Nah, itu jadi sekecil apapun bisa menghalangi ketajaman. Maka perlu standarnya kalau di lapangan ada ini.
Saya contohkan biar ihsan ya. Terus ada begini. Ini kalau untuk sembelihan dipilih yang halus. Ini polis, ini halus banget. Tapi kalau untuk seset yang kasar, yang fine cut atau bahkan yang sharpening itu juga bisa. Ya. Ini halus sekali nih. Habis nyembelih satu, ini tinggal gesekan. Ini nggak perlu karena belum dipakai. Ya. Sudah gesek ini, nanti begini. Meskipun tajam, tetap habis nyembelih dibeginikan. Karena apa? Sapi yang kedua harus merasakan seperti sapi yang pertama. Itu kalau alatnya mau disempurnakan. Nuwun sewu. Ini standar untuk motong sapi 30 cm. Enggak usah nanya harga. Karena kalau kependekan itu butuh kepiawaian ya. Kalau yang piawai pendek boleh 20 cm, 16 cm bisa. Tapi kalau yang umum lah ini. Kalau lebih panjang lagi boleh untuk dorong lebih enak. Kalau lebih panjang lagi ya, atau pakai tangan dua karena tenaganya kan perlu besar, tangan dua juga boleh. Kalau panjang enak. Tapi standar 30 ini 30 cm. Oke, standar. Kalau untuk nyembelih kambing segini kepanjangan. Kalau kepanjangan beresiko nyentok ke lantai atau batu, nanti jadi gowang, eman-eman. Kalau untuk ini ada yang kecil ya. Nah, ini pendek kan? Ini untuk kambing. Tapi untuk sapi juga bisa pakai tarik ya. Ini juga harus standar. Kalau ini ada lukanya ini sudah ya. Ini ada. Tapi ini masih di sini ada luka dia. Udah pernah kebentur. Ya, jadi ini di awalnya lurus ya. Intinya dipilih kalau sudah kertas jalan lancar ya berarti sudah aman ya. Ini kertas jalan lancar, itu cara ngetesnya. Kalau ngetes di sini bisa tapi kan cuma sebagian. Jadi yang paling bagus ngetes ya pakai kertas karena bisa dari ujung ke ujung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini perlengkapannya jadi setajam-tajamnya. Ya, ini untuk sapi, untuk kambing misalnya. Terus harus ada ini yang untuk sembelihan, ya, mengembalikan ketajaman. Kemudian ini untuk membersihkan kalau ada lemak atau apa gitu ya yang masih menempel. Jadi 4 ini dimiliki oleh eksekutor misalnya. Atau diupayakan oleh takmir, tapi harus takmir tok duwe nggak tahu ngerawatnya nanti rusak ya. Apalagi udah sembelihan kok nyacak tulang ya. Ini jangan ditanya harganya ya. Kalau harga itu relatif. Pisau murah pun tajam bisa. Ya, pisau-pisau misalkan harga 300.000 itu tajamnya kayak tadi bisa. Ya, masalahnya itu nanti paling harus ngasah lagi ya. Jadi tidak harus mahal. Ya, bahan-bahan Wilis atau delman cap mata itu biasanya buat pilihan, tapi nggak harus itu. Intinya baja-baja yang bekas pir misalnya bearing ya, HSS, bekas geraji itu udah bagus kalau dibuat oleh pandai yang bagus. Nanti ada yang pabrikan, yang sudah standar, banyak yang pabrikan. Kalau paling mahal ya untuk ukuran sembelih paling 1.200.000, itu sudah sangat mahal. Ya, yang harga-harga 500 juga ada. Itu yang pabrikan ya. Nah, kalau yang bikinan empu itu selera. Bisa harga tadi dari 200.000 sampai ya harga-harga 6 juta ke atas pun masih ada. Kalau tahu harganya ini ya lumayan gitu ya tas itu. Malu lah. Kalau ditanya harganya malu nanti. Ya, itu jadi intinya tahu tentang standar apa namanya ketajaman gitu ya. Jadi kalau golok biasa-biasa daranius landep padahal nggak nyayat ini ya ketika dimainkan kosok tadi efeknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah selesai pemotongan, ini penting sekali jangan sampai dilakukan tindakan
pengulitan atau pemotongan kaki, pemotongan kepala sebelum hewan betul-betul mati. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada banyak. Pertama, darah sudah tidak menetes, ya. Kemudian kedua, mata sudah tidak respon, ya. Dipegang-pegang sini udah mendolok baik gitu ya. Terus atau di belahan ini bisa ditusuk sama tadi tuh, ya. Jangan pakai pesok, pakai yang tadi tuh, yang stick itu, tusuk. Ya kalau sudah nggak respon berarti sudah mati. Atau dilihat duburnya. Biasanya kalau mati itu keluar fesesnya, ya, keluar kotorannya. Atau ekornya di gini-gini kan udah nggak respon. Nah itu jadi banyak untuk mengetahui hewan itu telah mati. Kadang masih ada gerakan, ya, tapi gerakan pasca kematian itu, ya. Jadi sebenarnya udah mati tapi kadang ada gerakan atau apa. Ya. Wallahu alam. Nah setelah itu baru boleh potong leher, ya, atau potong kaki dikulitin. Ini panitia harus kencang dalam hal ini. Kalau ngundang jagal biasanya kan bawaannya buru-buru, ya. Pokoknya jangan sebelum benar-benar mati. Itu. Sudah setelah benar-benar mati sudah silakan. Nah, perlu diketahui ketika nyembelih, ya, sudah terpotong semua, tapi untuk kasus hewan tertentu bisa macet darahnya. Ya, darahnya macet. Sehingga yang keluar kok sedikit. Padahal sudah terpotong semua. Tadinya udah dur, begitu macet. Nah, kalau macet seperti itu harus dikoreksi, disobek ulang, dicari, ya, disobek lagi. Itu nanti gludak gitu, ya, pada keluar. Karena darah ini kan kotor, dia harus keluar sempurna. Nah, itu pentingnya. Jadi orang nyembelih itu kalau bisa jangan langsung pergi. Dia perhatikan sampai darahnya keluar lancar apa tidak. Kalau tadi tidak keluar lancar, nanti dikoreksi. Mbok tersumbat loh. Jadi diiris lagi biar keluar. Karena biasanya karena hewan tidak sehat atau baru datang suhunya panas sehingga cepat mendidih. Begitu. Sehingga cepat gumpal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini setelah itu tinggal ditetel, ya, secara higienis, kemudian peralatan kalau bisa yang stainless, ya. Kalaulah tidak stainless jangan berkarat, gitu. Itu peralatan yang pada make itu. Kemudian nanti shahibul kurban boleh mengambil maksimal sepertiga, ya, maksimal lah itu. Kalau bisa ya kurang, bukan kelebihan. Karena nanti itu bisa dibagi 3, ngambil sendiri buat hadiah-hadiah bisa, terus buat fakir miskin, ya. Hadiah-hadiah berarti orang kaya pun boleh dapat hewan kurban. Kita kasih saudara kita yang kaya boleh. Nah kita ambil sebagian, kemudian sebagiannya untuk hadiah, atau utamanya adalah untuk fakir miskin. Nah itu. Yang penting lagi adalah jangan dijual, jangan dibuat upah. Jangan dijual maksudnya biasanya kulit, ya, dijual. Dulu-dulu pada begitu. Ya, nggak boleh. Ya kulitnya ikut dibagikan. Loh nanti pada mubadir. Kalau takut mubadir dibagi secara terpisah, ya. Silahkan yang mau ngambil, insya Allah habis. Itu. Mau khawatir nanti dibagi, nanti nggak dirumat, ya, dibuang kayak gitu. Itu dibagi secara terpisah, silakan yang mau ambil, insya Allah habis. Atau bisa diberikan geluntungan, lembaran ke panti-panti atau apa, gitu kan. Kalau udah sampai panti terserah, mau dimasak boleh, mau dijual boleh. Intinya sudah kita bagi, gitu. Terus upah jagal tidak boleh dari hewan kurban. Jagal itu wae endas, nggak upah, nggak boleh. Harus ada upah khusus. Lah kalau yang korban yang ikut tetel-tetel itu dapat bagian lebih, itu upah apa bukan? Kalau itu upah nggak boleh. Tapi kalau itu hadiah boleh, ya. Buat hadiah boleh, upah nggak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan Idul Adha, dengan hewan kurban. Tadi tambahan tentang secara syar'i penyembelihan seperti apa dan juga tekniknya. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.